Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di dalam majlis yang mulia ini. Nabi Muhammad SAW yang kita peringati dan kita cintai, beliau pernah waktu itu bersama Ahlul Khandaq. Saat beliau bersama mereka, turut bekerja bersama mereka, kerja bakti dalam peristiwa perang Khandaq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar yang nampak letih, ya, dia buka ikat pinggangnya di hadapan Rasulullah saat lagi beristirahat. Kemudian dia keluarkan satu batu, ya Rasulullah, saya udah 1 hari nggak makan. Ini keluar satu batu untuk mengganjal, meredakan rasa nyeri di lambung saya. Sayyidina Umar juga buka ikat pinggangnya, keluarkan satu batu. 1 hari, 24 jam saya nggak makan. Beberapa sahabat melakukan hal yang sama. Terus Nabi buka ikat pinggangnya, dia keluarkan 2 batu. Saya udah 2 hari 2 malam nggak makan. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari melihat hal tersebut, dia merasa iba, datang, izin pulang, ketemuin istrinya di rumah. Dibilang Rasulullah dalam keadaan lapar, lemah fisiknya. Apa yang kita punya? Keluarkan, cari apalah yang kita punya untuk bisa menjamu Rasulullah, ngasih Rasulullah makan. Maka istrinya bilang, kita nggak punya apa-apa, tapi kita punya bukan kambing, anak kambing, ya, 3 bulan, 4 bulan masih kecil. Nah itu yang kita punya. Nah itu bisa jadi lauk. Terus makanannya apa? Makanannya dicari-cari di gudang, terkumpul gandum 3 liter, 1 sa' 3 liter. Ya sudah, masak. Tapi kamu kasih tahu Rasulullah, bilang kalau kita punya anak kambing dan punya gandum 3 liter, ya, kita minta Rasulullah makan siang, ajaklah 2-3 orang bersama Nabi, boleh, silahkan. Maka datang Sayyidina Jabir kepada Nabi Muhammad membisikkan, ya Rasulullah, saya ingin menjamu engkau makan. Apa yang kamu punya? Saya punya anak kambing 1 ekor kecil dan juga punya gandum 3 liter. Engkau dan 3-4 orang bersama kamu, silahkan. Baik. Kapan? Nanti siang. Habis sholat zuhur, Jabir ngasih kode, sekarang ya Rasulullah. Terus Nabi bilang kepada satu sahabat, umumkan orang yang ada di Khandaq, sekarang kita diundang makan, dijamu di rumahnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Maka diumumkan, Jabir panik. Nabi bilang, pulang duluan ke rumah, kasih tahu, itu panci jangan dibuka, tunggu saya datang. Lari Jabir ke rumahnya, memberitahu demikian kepada istrinya. Istrinya bilang, tapi kamu bilangkan apa yang kita punya. Ya saya bilang. Nggak lama Rasulullah datang. Saat Rasulullah datang, dibacain itu makanan, terus Nabi minta nampan, dituang itu makanan dengan dagingnya. Nabi bilang, persilakan 10 orang masuk. 10 orang masuk, makan. Selesai makan, langsung keluar, pulang. Terus masih ada lagi di luar, suruh masuk 10 orang. Masuk, makan, keluar, begitu 10 orang, 10 orang. Sampai selesai semuanya. Kemudian setelah itu dibuka itu panci, dibuka masih utuh. Gandumnya nggak berkurang, dagingnya nggak berkurang. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir ditanya, kam kuntum yawma idzin? Berapa jumlah kalian saat tersebut? Jabir bilang, jumlah kami saat itu adalah 1.500 orang. 1.500 orang, menjamu 1.500 orang sampai kenyang, anak kambing sama gandum 3 liter. Semuanya. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi 1.500 orang, pagar rumahnya Jabir nggak ada yang jebol, nggak ada yang sendalnya putus-putus. Ini ada yang 2 hari nggak makan, 1 hari nggak makan. Ini udah kelaparan, kerja keras di Khandaq. 1.500 orang. Rumah Jabir nggak rubuh, tanamannya nggak ada yang diinjek-injek. Tertib, tertib. Ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu sebab mereka tahu ada Nabi Muhammad di antara mereka. Ada Nabi Muhammad di antara mereka. 1.500 orang. Waktu Hajjatul Wada', lebih dari 100.000 orang Muslim ikut haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Hayy Umar bilang, itu orang yang dekat, orang yang jauh mendengar suara yang sama seperti orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Sampai suaranya Nabi Muhammad kedengaran sampai ke tendanya orang-orang perempuan.
waktu Nabi khutbah dan berbicara. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di tengah-tengah mereka, semuanya sahabat 100.000 orang lebih dalam keadaan tertib. Nggak ada yang sampai sendalnya putus, nggak ada yang sampai dorong-dorongan. Semuanya menjaga ketertiban. Kenapa? Mereka berasa ada Nabi Muhammad di antara mereka. Dan kita mau ketertiban ini kalem, kebijaksanaan, kesantunan ini ada di antara kita. Kita bicara akhlak. Apa intisari akhlak? Intisari akhlak al-ithar, mendahulukan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Nabi Muhammad bersama Abu Hurairah kehausan, kelaparan, dia bilang ayo sini makan. Diajak ke rumahnya Nabi Muhammad. Dihidangkan satu teko susu. Abu Hurairah bilang alhamdulillah akhirnya saya dapat makan, udah kelaparan, berdiri aja susah. Tahu-tahu Nabi bilang, ya Bahir, panggil teman-teman kita tuh yang kelaparan, yang tinggal di bagian belakang masjid, ahlu suffah, pengungsi. Diajak ke rumahnya Nabi Muhammad dan dihidangkan itu cuma satu teko untuk puluhan orang. Diberikan kepada mereka satu persatu. Abu Hurairah yang pegangin tekonya itu, ayo minum ke satu orang. Minum sampai puas, udah selesai, pindah ke orang sebelahnya. Yang udah minum keluar. Terus sampai tertib. Abu Hurairah pikir, kalau begini caranya sih saya nggak kebagian apa-apa. Kehabisan. Akan tetapi sampai orang terakhir tetap berkah, masih banyak. Terus Nabi bilang, ya Bahir, bagitu ana wa ant. Yang tersisa tinggal saya dan kamu yang belum minum. Lantas Nabi Muhammad bilang, isyrab banta ya Bahir, kamu minum. Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah kamu dulu, kamu kan nabinya, minum duluan. Nabi bilang, la, sayyidul gaum khadimuhum, sayyidul gaum akhiruhum syurba. Pemimpin dari suatu kaum adalah pelayan mereka. Pemimpin dari satu kaum, pelayan mereka. Pemimpin dari suatu kaum, ya, itu kalau ada pembagian mau makanan mau minuman, dia yang paling akhir minum, dia yang paling akhir makan. Capeknya duluan, istirahatnya belakangan. Disuruh Abu Hurairah, kamu minum duluan. Semua udah minum duluan, Nabi belum minum. Termasuk Abu Hurairah udah minum, Nabi belum minum. Suruh minum. Abu Hurairah minum, bilang udah ya Rasulullah cukup. Nabi bilang minum lagi. Akhirnya dia minum, masih malu juga. Sudah ya Rasulullah, minum lagi. Sampai berkali-kali, isyrab. Sampai Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, la ajid lahu maslaka. Udah nggak ada rongga di tubuh saya buat menampung susu. Tersenyum Nabi Muhammad, maka diminum sisanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.